Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fatoni Musyafa di channel saya Musfa Production. Kali ini saya bersama tim saya akan menjelaskan mengenai hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam pandangan kesehatan dan dalam pandangan hukum fatwa. Sebelum itu, kita perkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, Muhammad Fatoni Musyafa, lalu ada Mas Ubaidillah, ada Mbak Suci Lestari, ada Mbak Catur, dan ada Mbak Yuli Fariha. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Materi dari tim kami, seperti yang saya sebutkan, yaitu tentang hukum penggunaan alat kontrasepsi dalam pandangan kesehatan dan dalam pandangan fatwa. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita pelajari dulu definisi dari alat kontrasepsi. Kontrasepsi berasal dari dua kata, yaitu kontra dan konsepsi. Kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi berarti pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang menyebabkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi sendiri adalah untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Menurut para ahli, kontrasepsi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya kehamilan yang bertujuan untuk menjarangkan kehamilan, merencanakan jumlah anak, dan untuk meningkatkan keluarga untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang maksimal kepada anak. Menurut Suradon, alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat adanya pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi antara kedua pendapat ini ada banyak kesamaan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa alat kontrasepsi adalah suatu cara, metode, atau alat untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma, dengan memiliki tiga tujuan, yaitu menunda, menjarangkan, dan mengakhiri dari kehamilan. Kita langsung saja masuk ke dalam yang kedua, yaitu fungsi dari alat kontrasepsi. Fungsi dari alat kontrasepsi pada umumnya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk, tinggal memilih macam alat atau jenis fungsi dari kontrasepsi. Segala macam bentuk dan fungsi alat kontrasepsi dapat dibenarkan oleh Islam selama: 1. Tidak dipaksakan. Lalu yang kedua, tidak menggugurkan. 3. Tidak dibatasi. Dan yang keempat, tidak mengakibatkan kemandulan. Semua bentuk-bentuk kontrasepsi yang telah disebutkan yang ada pada umumnya berfungsi untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk atau menunjukkan jarak waktu yang diperlukan antara kehamilan atau kelahiran seorang anak dengan kelahiran yang anak berikutnya. Alat kontrasepsi sebenarnya dibenarkan menurut Islam adalah yang cara kerjanya itu mencegah kehamilan atau man'u anak al-haml, bersifat sementara lalu tidak permanen, dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang diperbolehkan atau orang lain yang mahramnya atau yang tidak haram untuk memandang auratnya. Jadi itulah fungsi dan definisi dari alat kontrasepsi sendiri. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep penggunaan dan macam-macam alat kontrasepsi dalam ilmu kesehatan. Apa sih kontrasepsi itu? Kontrasepsi itu merupakan suatu upaya yang digunakan untuk mencegah terjadinya proses kehamilan, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Nah, dalam penggunaan alat kontrasepsi itu harus benar-benar difikirkan secara matang. Karena apa? Karena setiap individu itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sedangkan alat kontrasepsi itu juga banyak sekali macamnya dan mempunyai efek samping yang berbeda juga. Di antaranya itu ada kondom. Kondom itu cara kerjanya dengan menciptakan pembatas fisik antara organ reproduksi wanita dengan sel sperma pria, sehingga tidak terjadi pembuahan. Nah, kemungkinan gagal dalam penggunaan alat kontrasepsi ini adalah 2 hingga 3%. Yang kedua ada diafragma.
Cara kerjanya itu dengan cara dimasukkan persis untuk menutup mulut rahim dengan tujuan untuk mencegah sperma masuk ke dalam uterus. Nah, diafragma ini keefektifannya juga sama dengan pemakaian kondom, akan tapi diafragma ini bisa digunakan kembali setelah dicuci, bisa disimpan dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun. Yang ketiga ada pil KB. Pil KB itu memberikan kendali di tangan wanita untuk mencegah kehamilan. Nah, akan tetapi juga pil KB itu juga mempunyai kekurangan tersendiri, seperti menstruasi yang tidak sesuai dengan jadwal dan menambah hormon sehingga meningkatkan trombosit, penambahan berat badan, sakit kepala, mual, dan masih banyak efek samping lainnya. Nah, akan tetapi pil KB ini juga tidak baik digunakan oleh wanita yang dalam kondisi tidak baik seperti menderita diabetes, penyakit liver, dan penyakit jantung. Yang ketiga ada susuk. Biaya pemasangan susuk ini memang tergolong relatif murah dan tidak merepotkan. Nah, sedangkan efek samping dari penggunaan KB susuk ini menyebabkan sakit kepala dan timbulnya beberapa jerawat di beberapa wanita. Sekitar 20% wanita itu mempunyai menstruasi yang tidak teratur, bahkan kadang juga tidak mendapatkan menstruasi. Yang kelima ada KB suntik. Keadaan KB suntik setara dengan pil KB atau susuk dan hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah, kelemahan dari penggunaan KB susuk itu yaitu dengan menstruasi yang tidak efektif dan bertambahnya hormon. KB suntik itu tidak bisa dihentikan secara tiba-tiba dan membutuhkan waktu untuk kembali dalam keadaan subur. Dan yang keenam ada KB spiral atau IUD. Nah, penggunaan IUD ini berjangka panjang lebih murah dibandingkan dengan alat kontrasepsi lainnya. Karena ini memang awalnya itu mahal, tapi karena jangka waktunya itu yang lama, KB IUD ini tergolong dalam KB yang murah. Nah, untuk mengembalikan kesuburan KB IUD ini juga sangat mudah sekali dengan cara melepaskan alat yang dipasang dalam tubuh seorang wanita. Nah, kekurangan KB IUD ini adalah apabila gagal dan akan terjadi kehamilan pada wanita, sehingga harus perangkat yang dipasang itu harus sesegera mungkin dilepaskan karena bisa menimbulkan resiko seperti keguguran. Selain itu juga resiko kecil lainnya adalah terjadinya infeksi setelah pemasangan IUD. Dan yang terakhir ada kontrasepsi kontak. Kontak itu merupakan kontrasepsi permanen yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Kontak itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada tubektomi yang digunakan pada wanita dan vasektomi yang digunakan pada pria. Keunggulan kontak adalah kontrasepsi yang hanya dilakukan atau dipasang sekali saja. Relatif aman, angka kegagalan kontak pada pria itu 0,1% sampai 0,5%. Sedangkan pada wanita itu kurang dari 1%. Kontab itu merupakan alat kontrasepsi yang paling efektif digunakan aman dan mempunyai nilai demografi yang tinggi. Saya Nini Farikatul Uma. Di sini saya akan membahas mengenai kontrasepsi dalam Islam. Menunda kehamilan berarti mencegah kehamilan sementara untuk memberi jarak pada kelahiran yang sebelumnya. Nah, sedangkan membatasi kehamilan adalah mencegah kehamilan untuk selamanya.
setelah ia mendapat anak yang diinginkan. Misalnya, ia menginginkan 2 anak saja dan dia tidak ingin menambah anak lagi. Menurut Syekh Abu Muhammad bin Soleh dalam bukunya mengatakan bahwa termasuk azl adalah alat atau segala macam sarana yang digunakan oleh wanita untuk mencegah kehamilan dalam waktu tertentu, baik itu berupa pil atau yang lainnya, maka hukumnya boleh. Dengan catatan, pencegahan ini hanya berlaku sementara. Jika penggunaan kontrasepsi ini dilakukan untuk pembatasan selamanya dan ia takut miskin atau tidak mampu membiayai anaknya, maka hukumnya adalah haram. Sebab ia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya para ulama tersendiri yaitu ada yang berpendapat membolehkan kontrasepsi ini. Mereka berpegang pada ayat-ayat Al-Quran, salah satunya dalam surah An-Nisa ayat 9. Pada ayat tersebut menunjukkan dijadikannya dasar bagi ulama yang menyatakan bahwa Islam mendukung adanya keluarga berencana. Sebelum munculnya alat kontrasepsi di masa Rasulullah, telah terjadi tindakan menghindari kehamilan dengan cara yang alami yang dilakukan sahabat dan biasanya disebut azl, sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kami melakukan azl di masa Rasulullah, tetapi Rasul telah mendengarnya dan ia tidak melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Sesuai dengan hadis tersebut, maka tindakan menghindari kehamilan hukumnya adalah boleh sesuai dengan hukum azl. Tindakan seperti itu misalnya menggunakan sistem kalender sehingga tidak terjadi pembuahan pada saat berhubungan suami istri, menggunakan alat-alat kontrasepsi lain jika menurut medis tidak membahayakan, baik secara fisik atau kejiwaan, maka dibolehkan. Namun, dalam menggunakan alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya alat-alat reproduksi dan mengakibatkan tidak dapatnya keturunan baik pada pria atau wanita dengan persetujuan atau tidak dengan motivasi agama atau yang lainnya, maka hukumnya haram dan para ulama juga mengharamkannya. Nah, jika dipahami secara baik, maka Islam mengajarkan perencanaan yang matang dalam mengelola keluarga dan menaturnya dengan baik. Dalam konteks ini, keluarga berencana dibolehkan. Sedangkan upaya pembatasan keturunan secara massal dalam skala sebuah umat, maka hal tersebut sangat diharamkan. Untuk mempromosikannya, apalagi memaksa dan mengharamkan untuk menerimanya. Nah, itulah kontrasepsi dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, saya Suci Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin alat kontrasepsi menurut fatwa. Nah, sebagaimana yang kita semua ketahui bahwa di masa sekarang tidak sedikit dijumpai persoalan-persoalan yang mana persoalan tersebut belum pernah dijumpai pada masa Rasulullah SAW, sehingga persoalan tersebut belum memiliki ketetapan hukum yang jelas oleh Rasulullah SAW, sehingga kita pada masa sekarang perlu melakukan mengkaji atau berijtihad bagaimana menetapkan hukum dari persoalan tersebut. Dan salah satu permasalahan yang ada di saat ini atau permasalahan kontemporer yang hadir di masyarakat kita yaitu tentang penggunaan alat kontrasepsi. Nah, hal ini juga berkaitan dengan salah satu kebijakan yang ada di negara kita yaitu keluarga berencana atau KB. Nah, yang mana KB itu menggunakan alat kontrasepsi kan. Nah, kita sebagai masyarakat itu hendaknya menaruh perhatian untuk dapat mengetahui bagaimana hukum terkait penggunaan alat kontrasepsi ini, sehingga dalam kita melakukan aktivitas itu
terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mari mendiskusikan bersama-sama dan melihat bagaimana ya pendapat dari beberapa tokoh Islam dan fatwa yang ada mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Nah, teman-teman, dalam suatu persoalan pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Begitu halnya dengan penggunaan alat kontrasepsi. Ada pendapat yang membenarkan, memperbolehkan, ada pendapat yang tidak memperbolehkan. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, kita bahas mengenai pendapat yang memperbolehkan. Nah, ada beberapa tokoh yang berpendapat boleh menggunakan alat kontrasepsi. Nah, beberapa tokoh tersebut, contohnya seperti Imam Al-Ghazali, terus ada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, terus ada Syekh Mahmud Shaltut, terus ada beberapa fatwa yang ada. Nah, dari tokoh-tokoh yang memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi ini, mereka memperbolehkan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat tertentu, syarat-syarat yang dibenarkan dalam menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Kita mulai dari tokoh yang pertama, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi, tapi dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan si ibu. Lalu alasan yang kedua yaitu untuk menghindari kesulitan hidup, dan yang alasan ketiga yaitu untuk menjaga kecantikan si ibu. Nah, itu pendapat Imam Al-Ghazali. Lalu pendapat tokoh selanjutnya yaitu Syekh Al-Hariri. Syekh Al-Hariri. Nah, beliau juga memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi, tapi harus dilandasi dengan alasan-alasan sebagai berikut. Nah, alasan yang pertama yaitu untuk menjarangkan anak. Jadi ada jedanya, agar dalam melahirkan anak itu, kalau bahasa orang Jawa itu gak nercel-nercel gitu loh. Ada jarak antara anak satu dengan anak yang selanjutnya, dan jarak itu jarak yang ideal. Dalam hal ini bermaksud untuk mengatur kelahirannya, biar gak dempet-dempet yang nanti mungkin ke orang tuanya justru malah susah. Terus yang kedua untuk menghindari penyakit jika si ibu itu mengandung. Lalu alasan yang ketiga yaitu untuk menghindari kemudorotan jika si ibu itu hamil dan melahirkan kembali, itu justru akan mengancam nyawanya. Nah, itu alasannya. Terus ada alasan selanjutnya yaitu untuk menjaga kesehatan si ibu, terus lalu menghindari anak dari penyakit yang menular karena kedua orang tuanya itu mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan nanti menular pada si jabang bayi yang dikandung dan dilahirkannya. Nah, itu menurut Al-Ghazali dan Syekh Al-Hariri. Yang Syekh Al-Hariri ini merupakan salah satu mufti besar di Mesir. Lalu pendapat selanjutnya yaitu dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, beliau memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi ini dengan alasan yang pertama, takut akan keselamatan hidup si ibu jika mengandung dan melahirkan kembali. Lalu alasan kedua, khawatir jatuh ke dalam kesusahan atau kesulitan duniawi, yang mana terkadang hal tersebut merembet atau mempengaruhi dalam hal seseorang itu beragama, atau dalam kata lain itu juga dapat menimbulkan kesulitan dalam beragama. Lalu alasan yang ketiga yaitu khawatir terhadap kesehatan si ibu dan pendidikan anak-anaknya. Lalu pendapat selanjutnya, alasan selanjutnya yaitu khawatir terhadap istri yang mana tengah tengah masa menyusui. Nah, dan harus mengandung dan melahirkan lagi. Nah, nanti takutnya dapat mempengaruhi si ibunya. Nah, itu beberapa pendapat dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Lalu selanjutnya dari Syekh Mahmud Shaltut. Nah, Syekh Mahmud Shaltut itu memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi ini dalam konteks tahzim an-nasl, yaitu pengaturan keturunan.
Nah, dengan beberapa alasan yang harus mendasarinya. Yang pertama, untuk menjarangkan kelahiran karena situasi atau kondisi khusus, dan hal ini baik berkaitan dengan kepentingan keluarga yang bersangkutan maupun kepentingan masyarakat atau suatu negara. Lalu alasan yang selanjutnya yaitu suami istri tersebut tengah mengidap penyakit yang berbahaya yang dikhawatirkan nanti akan menularkan penyakit berbahaya tersebut kepada si anak yang dikandung dan dilahirkannya tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke beberapa fatwa terkait penggunaan alat kontrasepsi. Nah, dimulai dari yang pertama yaitu fatwa dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, dalam munasnya yang terjadi pada tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan, dan keluarga berencana, itu menghasilkan beberapa keputusan, dan salah satu keputusannya yaitu berkapi itu diperbolehkan yang mana ditujukan demi kesehatan si ibu dan pendidikan si anak. Lalu selanjutnya keputusan yang lain yaitu dalam penggunaan alat kontrasepsi itu juga diperbolehkan asal alatnya itu aman dan tidak dilarang penggunaannya, alat tersebut tidak dilarang penggunaannya oleh Islam. Selanjutnya lebih menekankan pada salah satu dari jenis alat kontrasepsi yaitu jenis IUD. Nah, yang mana jenis ini itu dalam pemakaiannya itu harus dipakaikan atau dipasangkan oleh dokter perempuan. Jadi sesama perempuan yang memasangkan pada pasien tersebut adalah dokter perempuan, sesama perempuan. Lalu selanjutnya yaitu dari fatwa Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, NU di sini lebih menekankan pada penggunaan salah satu jenis alat kontrasepsi yang mana tadi sempat disinggung dalam fatwa MUI, yaitu penggunaan jenis alat kontrasepsi IUD. Nah, dalam hal ini NU berpendapat bahwa dalam penggunaan alat kontrasepsi ini itu harus dipasangkan langsung oleh suaminya dari si pasien, sehingga karena yang boleh melihat apa yang tidak patut dilihat itu hanya suaminya tersebut. Nah, itu menurut fatwa NU. Lalu selanjutnya kita ke fatwa Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi jika alasannya itu terdapat bahaya yang mengancam kesehatan si ibu. Selain itu, dikhawatirkan juga penggunaan alat kontrasepsi ini diperbolehkan karena situasi dari suami istri tersebut yang dalam keadaan miskin yang nanti dikhawatirkan itu dapat menimbulkan kesulitan hidup bagi mereka. Nah, itu beberapa fatwa yang ada terkait penggunaan alat kontrasepsi, dan sebelumnya ada beberapa pendapat dari para tokoh terkait penggunaan alat kontrasepsi. Jadi diperbolehkan, semua dari hal yang disampaikan ini diperbolehkan, tetapi menggunakan syarat-syarat yang dibenarkan dalam melaksanakannya. Kita beralih ke pendapat yang tidak memperbolehkan. Nah, sebagaimana yang saya ketahui, terdapat dua tokoh yang tidak memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi. Nah, yang pertama yaitu Abu A'la Al-Maududi. Nah, beliau merupakan salah seorang ulama yang menentang orang yang memperbolehkan pembatasan kelahiran, maksudnya pembatasan kelahiran. Nah, dikatakannya barang siapa yang merubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah memenuhi perintah setan. Nah, beliau berpendapat bahwa Islam itu berjalan atas dasar fitrah manusia, dan jika manusia itu menyalahi undang-undang fitrah berarti mereka itu memenuhi keinginan setan. Dan beliau juga berpendapat mengenai penggunaan alat kontrasepsi ini tidak sesuai dengan tujuan dari pernikahan. Tujuan pernikahan menurut beliau itu untuk mengekalkan jenis manusia dan untuk mendirikan kehidupan yang beradab. Nah, jadi pembatasan kelahiran itu bertentangan dengan tujuan pernikahan yang salah satunya untuk mengekalkan jenis manusia. Nah, sehingga beliau tidak memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi untuk pembatasan kelahiran. Selanjutnya, tokoh yang tidak memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi yaitu Profesor Dr. M.S. Matkul. Nah, beliau dalam tulisannya yang berjudul Islam and Family Planning itu tidak memperbolehkan penggunaan alat kontrasepsi atau KB.
karena beliau memegang prinsip karena beliau berpegang pada prinsip melakukan hal-hal yang terlarang sangat mendesak. Nah, itu. Jadi beliau berpendapat bahwa penggunaan alat kontrasepsi itu tidak diperbolehkan jika tidak ada alasan-alasan yang membenarkan perbuatan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak pembahasan selanjutnya berdasarkan banyaknya data yang diperoleh, penggunaan alat kontrasepsi dalam ajaran Islam diperbolehkan karena pertimbangan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Artinya diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anaknya, kesehatan, pendidikan, agar menjadi ekspektor dalam KB. Bahkan menjadi dosa baginya apabila ia melahirkan anak tidak terurusi masa depannya, yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat sekitarnya. Karena orang tua yang tidak menyanggupi biaya kehidupannya, kesehatan dan pendidikannya tidak terurusi. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadidan. Di mana artinya, dan hendaklah orang-orang tua takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya ekonomi, kesehatan fisik dan kelemahan inteligensi anak akibat kekurangan makanan yang bergizi menjadi tanggung jawab orang tuanya. Maka di sini peran penggunaan alat kontrasepsi, utamanya KB, untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyukupi hal-hal tersebut agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya. Dan pada zaman Nabi sendiri pernah ada permasalahan-permasalahan seperti halnya alat-alat kontrasepsi tersebut. Contohnya yang disebut di dalam hadis itu ada yang namanya azal. Pernah dilakukan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi yang menjimai budak-budaknya, tetapi mereka tidak menikahinya dan mereka meninggalkan budak-budak tersebut. Mereka tidak meninggalkan dalam kondisi hamil. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Perbuatan azal ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW tentang hukum perbuatan tersebut. Ternyata baginda tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang masih turun pada masa itu juga tidak menentukan hukumnya. Dan mungkin ini tadi sekilas dari pembahasan berdasarkan banyaknya data yang diperoleh di lingkungan sekitar dan
yang ada di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.